Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Behen Creator. Kali ini kakak atau kita akan membahas bagaimana caranya membuat meja kerja serbaguna. Ya, meja kerja serbaguna ini ya dilengkapi dengan berbagai komponen, beberapa komponen listrik ya teman-teman. Ini kakak membuat meja ini hanya sekedar contoh. Nanti bila teman-teman membuat meja sendiri ya bisa lebih besar, lebih tinggi, ya lebih lebar ya. Disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Oke. Untuk membuat meja seperti ini kita harus mempersiapkan komponen ya. Yang pertama itu kita siapkan adalah saklar plus stop kontak ya teman-teman. Di belakang saklar plus stop kontak ini ada pengailnya tuh ya. Pengailnya ada 2 pengail, bentuknya seperti kuda laut ya. Itu yang lancipnya harus menghadap keluar ya teman-teman. Oke, ngerti ya. Ya. Yang selanjutnya yang kita persiapkan juga, yang kedua adalah MCB 2 ampere ya. Ini buat pengaman ya, aliran listrik pada meja kerja kita ya. Kemudian yang ketiga adalah rumah atau box MCB-nya ya, yang tadi. Rumah MCB ini ada 2 bagian, bawah dan atas ya, bisa dibuka ya teman-teman. Kayak ini untuk yang awam ya. Yang keempat adalah soket lampu. Di belakangnya tersedia 2 panel. Yang kelima, fitting buat colokan PLN. Yang keenam, stand holder atau buat kedudukan solder. Sedangkan yang ketujuh, klem kabel ya. 8 adalah kabel itu sendiri ya. Kakak menggunakan kabel yang 1,5 mili ya, 1,5 mili meter ya, dari tembaga bukan dari serabut ya teman-teman. Ke-9, kabel jamperan ya, ada 5 cm itu panjangnya. 7, baut ya, seperlunya. Ke-11, obeng taspen dan obeng kembang ya. Penting ya. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kabel ini ada 2 warna, hitam dan kuning. Yang kuning kita kelupas ya ujung-ujung kabelnya agar bisa connect. Nah, ini pada kabel kita ini ya, kita kasih tambahan kabel biru ya. Itu tujuannya untuk saklar stop kontak, indikator positifnya. Ya, dia nanti akan terhubung dengan soket lampu teman-teman ya. Ya, sedangkan bagian tengah ini kabel ya, kita potong bagian kabel warna kuningnya ini untuk MCB ya nanti. Oke ya. Sedangkan kabel hitamnya ini kita kasih kabel tambahan ya, nanti buat soket lampu juga ya. Secukupnya ya teman-teman, sesuaikan dengan kebutuhan pada meja kalian ya. Ini kabel biru ini ya, selain untuk langsung ke saklar ini ya, indikator positif buat pemutus, nanti dikasih top kontaknya. Kemudian lanjut ke ujung bagian yang satu lainnya lagi adalah untuk fitting ini untuk colokan listrik ya teman-teman ya, seperti ini ya, nanti buat dicolokan ke listrik ya. Oke lah, kita mulai tahap awal, kita buka fittingnya. Isinya di dalam fitting ini adalah ada 2 panel ya, ada 2 pin untuk ini udah disertai dengan mur dan baut ya. Fungsinya untuk menjepit kabel listrik tadi ya teman-teman, yang hitam dan yang kuning tadi ya. Kita mulai dengan masukkan kabel kuning kepada panel fitting tersebut ya. Sebelum kita gunakan panel ini ya, kita kendorkan dulu baut-bautnya ya, agar bisa masuk connect kabelnya ya, tembaga kabelnya ya. Oke.
Setelah masuk, kita kencangkan bautnya ya. Selesai kabel yang kuning, kemudian kita masukkan kabel yang hitam atau negatif. Kita kencangkan, kita masukkan. Ingat, sebelum kita memasukkan kabel ini harus dikelupas dulu ya ujungnya ya, kira-kira 1 cm lah gitu ya, secukupnya ya. Nah, setelah itu rapi ya, udah kita masukkan kembali ke fitting. Ke fitting ini ada jalur-jalurnya ya teman-teman. Nah, ini kabel kita ini harus ngikutin jalurnya tuh, ada jalurnya. Ngikutin jalurnya, karena kalau kabel kita tidak mengikuti jalurnya, maka bagian atas fitting ini penutupnya tidak akan bisa rapat ya, nggak bisa rapat ya, nggak presisi jadinya. Nah, kita rapikan ya, sabar, ikutin alurnya. Ingat kabelnya jangan sampai terputus di dalamnya ya. Biasanya kabel tuh nggak connect karena terputus di dalamnya. Nah, setelah rapi ya, udah rapi, masuk pas, ikutin jalurnya, kita tutup kembali tuh fittingnya ya. Kemudian kita pasangkan kembali baut dan murnya, kita kencangkan ya. Ya teman-teman, harus hati-hati ya bila melakukan pekerjaan seperti ini, PLN listrikan, karena apabila tidak kuat atau terkelupas kabelnya, maka takutnya akan strum ya teman-teman. Ini MCB 2 ampere ini daya tariknya 450 watt ya teman-teman. Jadi udah dilengkapi juga tuh dengan stop kontaknya juga tuh ya. Saklar stop kontak ya. Ini fungsinya buat pengaman MCB ini. Bila teman-teman menggunakan meja kerja ini di atas tarif daya 450 watt, maka MCB ini akan jelek teman-teman. Jadi bukan MCB yang di depan rumah kita ya, MCB utama. Nah, ini benar-benar meja kerja ini serbaguna teman-teman ya. Ini bisa digunakan oleh siapa saja, oleh para pelajar yang ingin belajar. Bila lampu kamar yang kurang terang, maka meja ini lampunya bisa digunakan karena ada stop kontaknya ya. Juga bagi ibu-ibu yang mau menggosok, udah disediakan saklar ya. Untuk colokan gosokannya itu bisa ngegosok sambil nonton TV, sambil duduk ya. Kalau berdiri kan capek ya. Dia sambil duduk bisa ngelonjor kakinya. Bila capek bisa rebahan di lantai ya. Pokoknya ini meja ini pokoknya serbaguna ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah ya. Disesuaikan dengan selera, modifikasi mejanya ya. Mungkin teman-teman punya selera masing-masing ya. Setiap orang kan punya selera masing-masing. Kalau ini kakak buat meja ini hanya sekitar contoh ya, ukurannya 70 kali 60 ya, kurang lebih 60, tingginya setengah meter ada ya, setengah meter. Sengaja kakak kasih tiang ya, ini fungsinya untuk menambatkan ya MCB dan soket lampu ya teman-teman. Setelah itu kita pasang tuh ya kabel jumperan pada bagian atas stop kontaknya. Kemudian kita kabel yang satu lagi, ujung yang kabel jumperan itu kita masukkan pada panel saklar, disandingkan dengan kabel yang warna kuning ya teman-teman. Itu indikator positif. Nah, kemudian kabel tambahan yang biru ini kita masukkan ke bagian bawah panel stop kontak ya. Itu udah disediakan oleh pabriknya tuh baut. Kemudian kita kencangkan aja bautnya ya. Sebelum dimasukkan kabel ini harus dikelupas dulu ya. Ini kabelnya, kulitnya ya, kulit kabelnya itu, kulit plastiknya. Maka setelah selesai, ini kabel hitam ini, indikator negatif ini ya, kita masukkan ke pin sampingnya, ke panel sampingnya ya, yang udah disediakan oleh pabrik tuh bautnya sama penjepitnya ya. Kita kencangkan ya, kita rapikan ya. Kita perhatikan lagi sudah connect semua belum ya kan, agar ketika saklar stop connect udah dipasang bisa langsung difungsikan ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu kita membongkarnya lagi ya.
Yang pertama tadi adalah pemasangan piping. Yang kedua ini adalah pemasangan kabel-kabel pada saklar stop kontak. Ini saklar stop kontak ini ya, ingat pengaitnya yang lancip yang berbentuk kuda laut ini harus mengarah keluar ya, kedua-duanya, kedua sisinya, agar dia bisa mengikat bodi meja ya. Dia karena kita pasangkan pada bodi meja ya, meja kerja kita ya. Nah, ini kita atur bagaimana baiknya, apa bagian stop kontaknya ada di sebelah kanan atau sebelah kiri ya, kita sesuaikan dengan selera kita ya teman-teman. Nah, oke. Nah, ini kita kencangkan bautnya setelah kita rasa sudah presisi ya sudah pas ya, klop. Nah, ya, itu stop kontaknya untuk lampu ya teman-teman, ini stop kontaknya. Nah, ini saklar untuk misalkan buat apa aja bisa, buat komputer ya kan, buat apa bisa ini ya, bebas ya, digunakan untuk apa aja. Kemudian ini kabel ini kita rapikan ya teman-teman, rapikan pada meja kita dengan apa, klem dari plastik ya. Biasanya tukang listrik ngerti ya ini itu ya, biasa dipakai tukang listrik ya, pakai klem dari plastik. Setelah itu tahap selanjutnya kita buka nih ya, kita buka ini tahap keempat ya, kita buka nih box atau rumah MCB ya. Box atau rumah MCB ini dilengkapi dengan dua baut, bagian atas ada di kanan dan bagian bawah ada di kiri ya, sebelah kiri. Setelah kita buka, kita tempelkan, kita pasang itu pada tiang meja kerja kita ya. Kita kasih baut. Ini bautnya jangan harus runcing ya teman-teman, seperti paku tuh, agar kita mudah menggunakannya. Karena kalau bautnya di bawahnya itu tidak begitu runcing, akan sulit ya. Nah, ini kakak gunakan baut yang runcing ya, pada ujungnya itu seperti paku runcing tuh ya kan. Tapi udah ulirnya ya bautnya ya. Teman-teman bisa memilih baut yang kepalanya plus ya, kembang ya, kepalanya kembang agar mudah digunakan ketimbang kepalanya berbentuk minus. Kemudian kita pasangkan tuh penutup rumah MCB-nya ya. Setelah presisi ya, kita kencangkan ya, kita kencangkan ya. Sebelumnya gitu, sebelum kita pasang rumah MCB-nya ini, penutup rumah MCB-nya ini, kita rapikan ini kabel-kabelnya nih ya, biar rapi ya, biar rapi. Ini kabel MCB ini yang dua kabel hitam kuning ini menghubung fitting, yang biru ya tadi menghubungkan dengan stop kontak ya. Yang hitam ini negatif ya, negatif, yang biru adalah yang positif. Sebelum kita masang soket lampu, sebaiknya kita kencangkan dulu nih, kita ikat nih kabel PLN kita nih, kabel jaringan yang terhubung fitting dengan MCB dengan klem kabelnya. Kita kasih baut, kita kencangkan bautnya pada dua sisinya ya. Nah, itu kan tidak terganggu kinerja MCB-nya ya teman-teman. Kemudian kita pasang kabel soket lampu ya. Itu di belakang soket ini udah disediakan panel berikut baut-bautnya dari pabriknya ya. Kita pasang kabel biru dengan pada panel masing-masing, hitam juga ya. Selesai ya, kita pasang tuh di tiang meja kerja kita ya, soket ini. Jadi kalau teman-teman siapapun ya, pelajar, pekerja, ya, karyawan, biasanya kan kalau mau belajar kan pakai lampu belajar ya. Nah, ini udah nggak perlu lagi ya kalau kita punya meja kerja ini ya. Karena udah dilengkapi dengan lampu, ada saklar, ada stop kontak, ada MCB kalau misalkan ada terjadi korsleting listrik. Setelah itu kita pasang stand holder nih buat kedudukan solder ya kan. Kita kencangkan bautnya, kemudian kita tes lampunya berfungsi apa enggak, jalur-jalurnya ya. Ya, kita colokkan pipingnya ke PLN ya kan. Colokkan.
Oke, tes nyala, alhamdulillah ya, nyala teman-teman. Ya teman-teman, nyala ya, kita tes. Ya, nyala. Kemudian kita tes dengan solder listrik ya. Listrik ya, kita colokkan apa nyala. Alhamdulillah nyala ya teman-teman. Oke ya, demikian saja tutorial dari kakak tentang pembuatan meja kerja serbaguna ini. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.